Selamat datang di Kisah Gelap, tempat di mana tirai dunia gaib dibuka perlahan. Dan suara-suara dari balik alam tak kasat mata mulai terdengar jelas, di balik kehidupan sehari-hari yang tampak biasa. Tersembunyi kenyataan yang tak semua orang berani hadapi. Di balik senyuman seorang tetangga, bisa jadi tersembunyi kutukan turun-temurun. Di balik suara azan yang berkumandang di ujung desa, bisa jadi ada sosok yang hanya menyamar, menyusup, menyebar ilmu hitam dengan wajah putih bersih. Kisah yang akan Anda dengar malam ini bukan sekadar cerita kosong. Ini adalah kisah nyata yang selama bertahan-tahan ditutupi oleh warga satu desa karena takut akan kutukan dan balasan dari dunia lain. Ini adalah cerita tentang seorang dukun licik yang menyamar sebagai ustadz, membawa jubah suci, namun menyimpan niat busuk. Ia datang bukan untuk menyebar cahaya, tapi untuk memanen tumbal. Namun, seperti kata orang tua dulu, air yang tenang bisa menyimpan badai. Saat sang dukun merasa telah menguasai desa dengan tipu dayanya, ia lupa ada satu sosok yang tak ia perhitungkan. Seorang janda, sederhana dan pendiam, tapi memiliki kekuatan warisan leluhur yang tidak bisa dipatahkan oleh sihir manapun. Janda sakti yang selama ini memilih diam, akhirnya bangkit. Bukan karena dendam, tapi karena panggilan gaib untuk melindungi tanah leluhurnya. Pertarungan tak kasat mata pun tak terelakkan. Mantra bertemu zikir, ilmu hitam dilawan kekuatan batin warisan kakek buyut, yang dulu juga seorang penjaga alam gaib. Di malam Jumat Kliwon yang penuh petir tanpa hujan, semua kebenaran terbongkar. Siapa yang tulus dan siapa yang hanya berselimut jubah kesucian palsu di kisah gelap. Kami tidak hanya menceritakan, kami menghidupkan kembali energi dari masa lalu yang belum selesai. Bersiaplah, matikan lampu, gunakan headset, dan jangan lupa, kebenaran tak selalu datang dari orang yang paling fasih berbicara soal Tuhan. Terkadang, justru janda tua di ujung kampunglah yang menyimpan kunci pelindung desa dari kehancuran. Selamat datang di Kisah Gelap, dan inilah kisah dukun yang menyamar jadi ustadz. Kalah sama janda sakti. Aku masih ingat betul hari itu. Langit mendung sejak pagi, tapi hujan tak kunjung turun. Angin seperti menahan napas. Dan suara burang-burang di hutan mendadak hilang, seolah mereka tahu ada sesuatu yang datang. Sesuatu yang tak biasa. Sekitar jam 4 sore, seorang pria berjalan kaki dari arah barat, menyusuri jalanan tanah yang memisahkan desa kami dengan dunia luar. Penampilannya mencolok tapi menenangkan. Jubah putih bersih, sorban rapi, dan tasbih besar menggantung di tangannya. Wajahnya tenang, matanya teduh, dan senyumnya membuat orang langsung merasa nyaman. Dialah yang belakangan dikenal sebagai Ustadz Fahmi. Dia datang tanpa pengantar, tanpa pengumuman. Katanya dia pengembara, mencari tempat untuk menetap dan berdakwah. Dia bilang, Allah lah yang menuntunnya sampai ke desa kecil kami yang jarang dikunjungi orang luar. Kami, yang saat itu haus akan bimbingan spiritual, langsung menyambutnya seperti tamu agung. Tak butuh waktu lama bagi warga untuk menyukainya. Ustadz Fahmi sopan, tutur katanya lembut, dan ia sangat hafal ayat-ayat suci. Ia mulai mengisi pengajian di surau yang hampir tak pernah terpakai lagi. Ia memimpin salat berjamaah, menyentuh hati warga dengan ceramahnya yang menyentuh tentang sabar, tentang rezeki, tentang menghadapi cobaan hidup. Tapi yang membuatnya makin dihormati adalah kemampuannya mengobati orang. Seorang kecil yang katanya sudah 2 minggu panis dingin dan muntah darah, sembuh setelah dibacakan doa olehnya. Seorang ibu yang susah hamil, tiba-tiba mengandung 2 bulan setelah sering dikunjungi ustadz itu. Bahkan Pak RW yang semula lumpuh ringan mulai bisa berjalan lagi setelah beberapa kali didoakan langsung oleh beliau. Warga menganggapnya wali, tapi bagiku ada yang terasa ganjil sejak awal. Bukan dari kata-katanya, bukan dari wajahnya, tapi dari cara alam bereaksi saat ia datang. Seperti ada sesuatu yang ikut menempel di balik tubuhnya yang suci itu. Sesuatu yang dingin, pekat, dan diam-diam mengintai. Desa kami memang bukan desa biasa. Ada cerita lama tentang garis batas antara dunia nyata dan gaib yang sangat tipis di sini. Para leluhur pernah bilang, siapapun yang datang tanpa jejak harus dicurigai. Tapi siapa yang bisa curiga pada orang yang setiap harinya mengajak bersujud? Hari demi hari, pengaruh Ustadz Fahmi makin kuat. Bahkan kepala desa pun memintanya menjadi penasehat spiritual. Dia mulai ikut dalam keputusan-keputusan penting desa. Dan entah kenapa, orang-orang yang dulu dikenal keras kepala dan suka mabuk, mendadak jadi alim. Tapi ada yang aneh. Mereka alim, iya, tapi juga jadi seperti boneka. Tatapan kosong, patuh berlebihan, seperti hilang jiwa. Awalnya aku menganggap itu mungkin hanya sugesti. Siapa tahu, itu dampak positif dari perubahan spiritual.
yang dibawa Ustadz. Tapi semakin lama, aku merasa bukan perubahan, melainkan pengendalian. Apalagi waktu itu muncul kejadian aneh. Anak-anak kecil sering mengigau, menyebut-nyebut nama orang yang sudah meninggal. Ayam dan kambing milik warga tiba-tiba mati tanpa luka. Hanya mata mereka yang melotot seperti melihat sesuatu. Beberapa warga bahkan mimpi melihat sesosok berjubah putih berdiri di ambang pintu. Tapi matanya merah menyala. Bukan tenang seperti wajah Ustadz yang kita kenal. Tapi siapa berani bicara? Siapa pula yang mau dicap menuduh orang alim? Sampai suatu malam, aku mendengar percakapan samar dari dua orang tetua desa di pos ronda. Mereka bilang, bukan dia yang datang sendiri. Ada yang mengiringi, tapi bukan manusia. Waktu itu aku belum mengerti sepenuhnya apa maksudnya. Tapi kata-kata itu terus membekas. Minggu ketiga, Ustadz Fahmi mulai mengajak orang-orang datang ke rumahnya. Satu persatu, katanya antak ruqyah dan pembersihan spiritual. Tapi anehnya, beberapa dari mereka setelah pulang justru jatuh sakit. Ada yang linglung, ada yang jadi pendiam ekstrim, dan satu orang bahkan tak pernah bicara lagi. Matanya kosong, seperti tertinggal separuh jiwanya di tempat itu. Aku mulai merasa, ini bukan semata tentang agama. Ada kekuatan lain yang bekerja. Tapi belum ada yang berani bicara, karena dia Ustadz, karena dia membaca ayat, karena dia tampak suci, dan mungkin karena kami takut. Jika ternyata selama ini kami sedang berlutut bukan pada hamba Tuhan, tapi pada dukun yang berselimut jubah putih. Setelah 3 minggu Ustadz Fahmi menetap di desa kami, perlahan-lahan segalanya mulai berubah. Bukan perubahan yang terlihat jelas di depan mata, tidak. Justru itulah yang membuatnya menakutkan. Semuanya terjadi perlahan, halus, diam-diam. Pertama berubah adalah udara. Angin sore yang biasanya hangat dan menenangkan mendadak terasa berat, seperti membawa bisikan yang tak dimengerti. Ada bau samar yang tak bisa dijelaskan. Bukan bau bangkai, bukan bau dupa, tapi perpaduan antara tanah basah, darah, dan bunga kenanga yang setengah layu. Warga mulai merasa gelisah tanpa sebab. Ibu-ibu yang sedang menanak nasi tiba-tiba panci mereka meledak meski api kecil. Anak-anak kecil yang biasanya berlarian tertawa, jadi pendiam, sering menatap kosong ke arah langit-langit rumah atau pojokan gelap, lalu tiba-tiba menangis keras-keras tanpa alasan. Beberapa malam, terdengar suara seperti erangan atau lolonggen dari arah kebun bambu di dekat masjid. Tapi anehnya, kalau didekati, tak ada apa-apa. Hanya suara jangkrik, tapi kuping ini tahu, itu bukan suara binatang biasa. Itu sesuatu yang tersesat. Atau mungkin dilepaskan, lalu ternak-ternak warga mulai mati. Satu persatu bukan karena penyakit, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata. Ada kambing milik Pak Manto yang ditemukan mati keesokan harinya dalam posisi aneh. Leher terpuntir, mata melotot ke langit, dan lidah menjulur panjang dengan bekas gosong di bagian bawah perut. Anehnya, tak ada bekas cakaran, tak ada jejak kaki hewan buas, tapi tanah di sekitarnya hangus seperti dibakar dari dalam. Warga mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang mengaitkannya dengan Ustadz Fahmi. Justru sebaliknya, mereka mulai bergantung. Bedonnya, semakin banyak yang datang ke rumahnya untuk meminta air doa, jimat penolak bala, dan bacaan pelindung rumah. Tapi justru setelah itu, kondisi mereka makin aneh. Ada seorang ibu yang datang untuk meminta pelaris usaha. Seminggu kemudian, dia jadi seperti orang kesurupan setiap tengah malam. Teriak-teriak minta darah ayam jantan, dan tak sadar dia menggigit bibir anaknya sampai berdarah. Dan yang paling mengerikan adalah mimpi-mimpi yang datang berulang kali ke beberapa warga. Mimpi tentang seseorang yang berdiri di tengah masjid. Tubuhnya ditutupi kain kafan, tapi wajahnya bukan manusia. Hitam, berlendir, dan matanya merah menyala seperti bara. Ayat suci dengan suara yang terbalik, seperti kaset rusak diputar mundur. Suara itu menggema, menusuk kepala, membuat yang bermimpi terbangun sambil menjerit dan muntah darah. Namun anehnya, esok paginya, mereka tidak ingat apa-apa. Mereka hanya berkata, "Aku merasa damai setelah didoakan Ustadz." Padahal malam sebelumnya, tubuh mereka gemetar hebat dan mata mereka kosong seperti boneka. Desa ini seperti masuk ke dalam kabut gaib yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Dan setiap hari kabut itu semakin tebal. Ada pula yang mengeluh melihat bayangan hitam di dalam rumah. Ada yang mendengar langkah kaki berderak di atap padahal tidak hujan. Bahkan, seekor anjing kampung yang biasa menggonggong setiap malam. Sejak kedatangan Ustadz itu, hanya bisa merengek ketakutan. Ekornya di bawah, tak berani melihat ke arah masjid. Tapi tak satupun warga yang berani bersuara. Kenapa? Karena mereka menganggap semua ini hanya ujian. Ustadz Fahmi selalu bilang,
Jika kamu merasa takut, perbanyak zikir. Kadang setan datang untuk menguji keimanan. Kata-katanya meyakinkan, matanya teduh. Tapi setiap kali dia bicara, aku merasa ada suara lain di belakangnya yang ikut bicara. Suara yang tak terdengar, tapi bisa dirasa. Desa ini mulai kehilangan rohnya. Surau yang tadinya jadi tempat penuh harap, kini terasa dingin, seperti kamar kosong di rumah sakit tua. Wajah-wajah warga menjadi pucat, bahkan anak-anak tak lagi bermain. Seluruh desa dikurung dalam tenang yang menyeramkan. Dan aku mulai yakin, ini bukan ujian, ini peringatan. Ada kekuatan gelap yang sedang tumbuh di balik jubah putih. Dan kekuatan itu tidak sedang tidur. Ia lapar, ia haus, dan ia memilih siapa yang akan jadi tumbal berikutnya. Di balik semua keanehan yang mulai melingkupi desa, ada satu rumah tua yang selalu tampak sepi. Letaknya di ujung kampung, nyaris menyentuh batas kebun karet dan hutan bambu. Atapnya reot, dindingnya dari papan yang sudah mulai lapuk, dan pekarangannya selalu dipenuhi dedaunan kering meski tak ada angin. Penghuninya cuma satu orang, Bu Saroh. Orang-orang menyebutnya janda tua. Suaminya sudah meninggal puluhan tahun lalu, katanya, karena terkena santet saat sedang menebang pohon waringin tua. Sejak itu, Bu Saroh hidup sendirian. Tak punya anak, tak punya saudara, ia jarang keluar rumah. Kalaupun terlihat, hanya saat belanja beras ke warung. Itu pun pakai caping besar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Anak-anak desa takut padanya. Dulu, mereka sering main di dekat rumahnya dan menemukan benda-benda aneh di pekarangan. Bunga 7 rupa yang masih basah, kendi berisi air yang ditutup daun sirih, dan sesajen kecil yang diletakkan di atas batu. Ada yang bilang dia dukun. Ada yang bilang dia penyihir tua yang sedang bertapa. Tapi sebenarnya, tidak satu pun dari kami tahu siapa Bu Saroh sebenarnya. Yang jelas, sejak Ustadz Fahmi datang, aku mulai melihat perubahan dalam diri Bu Saroh. Bukan perubahan buruk, justru kebalikannya. Ia jadi lebih waspada, lebih sering muncul malam-malam, dan yang paling mengejutkan, ia pernah terlihat berdiri menghadap ke arah masjid. Mulutnya komat kamit, matanya terbuka lebar, seperti sedang membaca sesuatu dari dalam dirinya. Pernah suatu malam, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulupakan. Sekitar pukul 2 dini hari. Aku tak bisa tidur karena hawa kamar terasa sangat panas, padahal jendela sudah terbuka lebar. Aku keluar sebentar ke teras, lalu mataku menangkap sosok di kejauhan. Bu Saroh berdiri tegak di pinggir sawah, menghadap ke langit. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Di sekitarnya, angin berputar membentuk lingkaran dan suara aneh seperti desiran daun yang berdengung memenuhi telingaku. Aku tahu itu bukan angin biasa. Besok paginya, aku mencoba menanyakan hal itu ke beberapa tetua desa. Salah satu dari mereka, Pak Nur, hanya menjawab pelan sambil menatap kosong. Dia bukan orang sembarangan. Waktu kecil, dia sudah ditandai oleh leluhur. Ternyata, Bu Saroh adalah cucu dari seorang kuncen yang dulu menjaga situs keramat di hutan sebelah timur. Leluhurnya dikenal sebagai penjaga batas gaib, orang yang mampu melihat dan menyeimbangkan energi antara alam nyata dan alam halus. Tapi setelah suaminya meninggal karena ilmu hitam, ia memilih menyepi dan mengunci semua ilmunya. Sampai sekarang, sampai kehadiran ustadz yang menyamar itu, yang aura gelapnya mulai menelan desa. Bu Saroh tahu sesuatu yang tidak kami ketahui. Ia mulai menyalakan dupa kuning di rumahnya. Setiap malam, aroma kemenyan dan akar-akaran menyebar ke sekitar rumahnya, membuat hewan-hewan liar tak berani mendekat. Bahkan burung hantu pun tak lagi berbunyi di atap rumahnya seperti dulu. Suatu sore, aku memberanikan diri mendekatinya. Ia sedang duduk di teras, memegang kemenyan yang masih mengepul pelan. Ketika aku menyapanya, ia hanya menatapku dalam-dalam dan berkata satu kalimat yang membuat darahku membeku. Yang kau sebut Ustadz bukan manusia utuh lagi. Tak ada penjelasan, tak ada lanjutan. Ia hanya menutup matanya, seperti tahu bahwa aku belum siap mendengar lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Bu Saroh mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak. Ia datang ke rumah warga yang sakit keras, membisikkan doa pendek, lalu menyentuh ubun-ubun mereka. Aneh tapi nyata, beberapa orang langsung sadar keesokan harinya. Ia juga menaburkan abu putih di depan rama-rama yang sering diganggu. Dan setelah itu, gangguan langsung berhenti. Tapi itu membuat Ustadz Fahmi berubah. Wajahnya yang dulu selalu teduh mulai tampak tegang. Ia tak lagi sering ke masjid. Dan setiap kali ia melintasi rumah Bu Saroh, tubuhnya sedikit gemetar. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menahannya untuk mendekat. Aku mulai menyadari, ini bukan kebetulan. Bu Saroh sedang bersiap, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyeimbangkan kembali karena ia tahu
dalam waktu dekat, kekuatan yang disembunyikan oleh sang ustadz akan memuncak. Dan saat itu tiba, hanya satu yang bisa melawannya. Bukan orang berilmu tinggi, bukan orang berpangkat, tapi seorang janda sakti yang selama ini menyendiri, menjaga batas antara dua dunia. Segala keanehan yang terjadi di desa kami seperti teka-teki yang tak bisa disatukan. Hingga akhirnya satu demi satu korban mulai berjatuhan. Awalnya, semua tampak biasa, seperti musibah yang bisa terjadi di mana saja. Tapi ketika kami mulai menghubungkan waktu kejadian, siapa yang terlibat, dan apa yang mereka lakukan sebelum ajal menjemput segalanya menjadi jelas. Ada sesuatu yang sedang menagih. Korban pertama adalah Pak Samin, tukang kayu yang rajin ke masjid setelah diruqyah oleh Ustadz Fahmi. Ia sebelumnya sering sakit-sakitan, tapi mendadak sehat setelah mendapat air doa dari sang ustadz. Hanya saja, kesehatannya yang pulih itu diiringi dengan perubahan aneh. Matanya selalu terlihat kosong, seperti orang yang belum bangun dari tidur panjang. Ia jarang bicara, dan setiap malam berdiri sendirian di kebun belakang rumah. Memandangi bulan tanpa berkedip. Suatu malam, tubuhnya ditemukan tergeletak di sumur. Dua tangan terlipat di dada, seperti mayat dalam kafan. Tapi yang membuat semua orang merinding, tubuhnya tidak membusuk, malah mengering seperti dibalsem. Tidak ada darah, tidak ada luka, hanya segaris bekas hitam di dada, membentuk seperti lambang mata tertutup. Lalu disusul oleh korban kedua, Seren, pemuda bernama Karyo, yang konon datang ke rumah Ustadz Fahmi untuk meminta pembuka rezeki. Sejak saat itu, warung milik orang tuanya selalu ramai. Tapi tak sampai 2 minggu kemudian, Karyo hilang, dicari kemana-mana. 3 hari setelahnya, ia ditemukan di hutan karet, duduk bersila dalam posisi meditasi, matanya terbuka lebar, tapi tak bernyawa. Anehnya, ada sisa dupa dan jejak kaki ayam mengitari tubuhnya. Tapi bukan ayam biasa. Cakar-cakarnya mengarah ke dalam, seolah sesuatu datang menjemput, bukan melarikan diri. Warga mulai resah. Mereka masih tak berani menyalahkan Ustadz Fahmi secara langsung. Tapi bisik-bisik mulai terdengar. Apalagi saat korban ketiga seorang ibu hamil melahirkan bayi yang tidak bernyawa, tanpa pusar. Dukun beranak yang membantu persalinan berkata pelan, "Ini bukan lahir, ini ditarik dari alam yang belum waktunya." Kalimat itu menyebar cepat, dan malam itu, tak ada satupun rumah yang menyalakan lampu di sisi barat desa, arah rumah sang ustadz. Semua ini bukan kebetulan. Semua yang pernah dibantu oleh sang ustadz ternyata memiliki satu kesamaan. Mereka melakukan perjanjian. Tampasada. Ada yang diminta membawa air dari 7 sumur. Ada yang disuruh menanam bunga kamboja di pojok rumah. Ada yang diminta meneteskan darah sendiri ke dalam kendi kecil yang dibungkus kain putih. Mereka kira itu bagian dari ruqyah atau terapi. Padahal itu syarat untuk membayar jasa yang diberikan. Tumbal yang terselubung disamarkan dalam bentuk ritual Islami, tapi roh-roh yang dijadikan alat tidak bisa dibohongi selamanya. Mereka menagih. Mereka lapar, mereka datang satu persatu. Setiap malam, melalui mimpi buruk, bayangan gelap, dan suara-suara asing yang berbisik dari dinding kamar. Dan semakin banyak tumbal yang jatuh, semakin besar kekuatan yang dikumpulkan. Sang dukun berselubung ustadz itu, rumahnya mulai dijaga makhluk tak kasat mata. Beberapa warga yang lewat mengaku melihat bayangan besar merangkak di atap rumahnya tak berbentuk jelas. Hanya 2 mata merah seperti bara yang menatap dari balik gelap. Tapi yang paling mengerikan terjadi pada malam Jumat Kliwon. Seekor kerbau warga ditemukan mati tergantung di pohon randu. Tubuhnya tergantung tanpa tali, melayang, dan darahnya menetes ke tanah membentuk simbol misterius. Saat Bu Saro datang ke tempat itu, ia langsung berkata, "Ini bukan kerjaan manusia, ini panggil." Ia menabur garam dan bunga kantil ke sekeliling pohon, lalu membakar kemenyan di 4 penjuru. Setelah itu, ia berbisik, tumbal yang diminta bukan binatang lagi. Selanjutnya, nyawa manusia. Sejak malam itu, suasana desa menjadi sangat sunyi. Bahkan jangkrik pun enggan berbunyi. Seolah seluruh alam tahu, kematian berikutnya sedang dipersiapkan. Dan Ustadz Fahmi, ia makin jarang keluar rumah. Tapi sekali keluar, tubuhnya terlihat lebih tinggi. Kulitnya lebih pucat, dan sorot matanya lebih tajam. Seperti mata makhluk yang sedang kenyang darah. Ada yang berani melawannya secara terang-terangan. Tapi Bu Saroh mulai bersiap. Ia tahu, tumbal berikutnya akan menentukan apakah desa ini akan menjadi milik dunia gaib, atau bisa diselamatkan untuk terakhir kalinya. Dan pertanyaannya kini, bukan lagi siapa pelakunya. Karena kita semua sudah tahu. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan dikorbankan selanjutnya? Jumat Kliwon di desa kami bukan sekadar penanda hari. Adalah batas antara terang dan gelap,
antara dunia manusia dan alam halus. Malam di mana langit terasa lebih berat dan waktu seolah melambat. Suara azan terakhir hari itu selalu terasa panjang dan menekan dada, seolah mengingatkan manusia untuk bersembunyi sebelum sesuatu yang lebih tua dari usia dunia bangkit dari tidurnya. Biasanya, pada malam itu, warga desa memilih tinggal di dalam rumah. Pintu ditutup rapat, lampu dimatikan lebih cepat, dan anak-anak dilarang keluar walau hanya ke dapur belakang. Tapi malam itu, ada satu rumah yang justru semakin terang. Rumah Ustadz Fahmi. Cahaya obor dan lampu minyak menyala di seluruh penjuru. Pekrak. Asap tipis keluar dari cerobong rumahnya. Bukan asap dapur, melainkan asap dupa yang menyengat dan membuat pusing siapapun yang mencium lebih dari beberapa detik. Beberapa orang yang lewat secara tak sengaja mengaku melihat bayangan aneh menari di dinding rumah. Seperti siluet yang tak mengikuti gerak tubuh tengah malamnya. Tepat pukul ke-12, saat langit benar-benar sunyi, terdengar suara gong kecil dipukul. Pelan 3 kali, duk duk duk, lalu hening. Tak lama kemudian, angin berhembus kencang dari arah utara. Angin yang bukan seperti biasa. Ia tak membawa debu atau daun kering, tapi membawa bau anyir, darah, dan getah pohon tua. Seisi desa mendadak dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena ada sesuatu yang turun. Dari balik pepohonan di pinggir kebun masjid, Bu Saroh mengintai. Ia sudah duduk bersila di tanah, mata terpajam. Kemenyan menyala di depannya. Ia tak sedang tidur. Ia menyelaraskan tubuh dan roh masuk ke dalam lapisan keempat yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Apa yang ia lihat takkan pernah bisa diceritakan sepenuhnya oleh siapapun yang masih hidup. Di dalam rumah sang ustadz, terdapat lingkaran merah darah yang digambar dengan hati-hati. Di tengahnya, ada kendi tua berisi campuran darah, minyak wangi, dan segenggam rambut manusia. Sekelilingnya ditaburi kelopak bunga kantil dan serbuk tulang ayam cemani yang sudah dibakar. Ustadz Fahmi, atau sebutan manusia untuknya, sudah bukan lagi ustadz. Tubuhnya menjulang lebih tinggi, matanya kosong, dan kulitnya bersisik halus. Jika dilihat dari dekat, suaranya tak lagi seperti doa, tapi seperti desis yang dibungkus ayat-ayat palsu. Aku sudah memenuhi perjanjian ini. Berikan aku rezeki yang abadi, kemakmuran dan pengaruh sampai 7 turunan. Kalimat itu tak selesai, karena dari kendi itu keluar sosok bayangan hitam besar, setinggi atap rumah. Wujudnya tak jelas. Kadang seperti kerbau berkepala manusia, kadang seperti ular raksasa bertangan. Ia tak bicara, tapi menghitung tumbal. Dan ternyata, satu tumbal terakhir belum sempurna. Bukan hewan, bukan orang sakit, tapi seseorang yang bersih, kuat, dan menolak perjanjian itu. Janda tua, penjaga batas. Dia harus dipersembahkan. Itulah syarat terakhir, dan disitulah ustadz itu sadar. Bu Saroh adalah penghalang sesungguhnya. Di waktu bersamaan Bu Saroh membuka matanya. Napasnya berat, dari hidungnya keluar darah segar, tapi ia tetap duduk tegak. Ia menggenggam segumpal tanah kuburan leluhur dan membaca doa yang tak pernah diajarkan manusia biasa. Kata-katanya bukan Arab, bukan Jawa, tapi bahasa kuno warisan kuncen tua sebelum zaman penjajahan. Ia tahu malam ini akan jadi pertarungan terakhir. Suara seruan tak kasat mata mulai terdengar. Langkah kaki di atap rumah warga, ketukan di jendela yang tak berpenghuni. Teriakan bayi yang bukan berasal dari mulut bayi. Seluruh desa bergetar. Seekor ayam jantan mati mendadak. Seekor kucing lari ke hutan tanpa suara. Dan jam dinding berhenti di angka 00,0. Meski baterainya baru diganti, Bu Saroh berdiri. Ia mengambil kendi peninggalan kakek buyutnya. Kendi kuno yang hanya bisa dibuka saat perjanjian dunia atas dan dunia bawah dilanggar. Isinya bukan air, tapi cahaya. Si besar matahari sehangat hati yang tak diganggu rasa takut. Cahaya itu ia bawa ke halaman rumah Ustadz Fahmi. Tak ada suara, tapi langit mendadak petir. Tanpa hujan, satu kilat menyambar tanah di antara mereka. Dan disinilah dua kekuatan bertemu. Bukan dengan benturan fisik, tapi dengan mantra dan energi. Sang dukun menyamar melawan janda yang menyimpan warisan leluhur. Doa dilawan doa, darah dilawan cahaya, dan malam pun membakar mereka berdua dalam kesunyian. Tak semua warga tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi keesokan harinya, rumah Ustadz Fahmi kosong. Semua barang ada, tapi tubuhnya hilang. Tak ada darah, tak ada jejak, hanya bekas lingkaran. Gosong di lantai tanah, dan kendi di tengahnya yang pecah menjadi dua. Dan di halaman rumah Bu Saroh, bunga kantil bermekaran serentak. Wangi, tapi di bawah salah satunya ada jejak kaki seekor makhluk yang tak dikenal. Pertarungan belum selesai.
Tapi ritual rahasia malam Jumat Kliwon itu telah membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pagi setelah malam Jumat, Kliwon itu terasa berbeda. Matahari memang muncul, tapi sinarnya tak seterang biasanya. Udara terasa tebal, dan angin yang berhembus seolah membawa sisa mantra yang belum selesai. Desa tampak tenang di permukaan, tapi ada sesuatu yang bergetar di dalam tanah. Warga mulai membicarakan hal yang tak bisa dijelaskan. Beberapa melihat rumah Ustadz Fahmi dalam kondisi sepi total. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Tapi yang lebih aneh, masjid desa tiba-tiba terkunci dari dalam. Gemboknya tak pecah, tak rusak, tapi tak bisa dibuka. Seakan ada yang menguncinya dari sisi yang tidak terlihat. Hari itu, Bu Saroh tidak tinggal diam. Ia berjalan pelan menyusuri jalan desa yang lengang. Sorot matanya tajam, wajahnya dingin. Di tangannya tergenggam sebuah bungkusan kain putih kecil, berisi tanah keramat, garam kasar, dan sehelai rambut milik leluhurnya. Tak ada yang berani menyapanya. Bahkan anjing yang biasanya menggonggong pada orang asing hanya mematung saat melihatnya lewat. Seolah tahu ada kekuatan yang sedang menyatu di dalam tubuh perempuan tua itu. Tujuannya satu, masjid. Bukan untuk berdoa, tapi untuk menghadapi penyusup suci yang telah menodai tempat ibadah dengan ilmu hitam. Saat ia sampai di halaman masjid, pintu besar itu masih tertutup. Tapi ia tak berusaha membuka dengan paksa. Ia hanya berdiri diam, meletakkan bungkusan kecilnya di atas tanah, dan mulai membaca doa pelan. Bukan doa umum, tapi doa yang diturunkan dari mulut ke mulut, dari penjaga ke penjaga. Dari zaman ketika agama belum punya nama, tapi sudah mengenal keseimbangan antara terang dan gelap. Suara dari dalam masjid mulai terdengar, langkah kaki, desahan berat, lalu suara serak yang mencoba meniru bacaan doa, tapi meleset. Seperti rekaman rusak yang diputar terlalu cepat. Alaahu, Ala-aka, Bu Saroh tersenyum tipis. Bibirnya mengucap pelan. Topengmu sudah robek, kau hanya tinggal bayangan. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka sendiri. Perlahan, kayu tua itu berderit pelan, seperti membuka jalan ke dunia lain. Dan di dalamnya, berdiri sosok yang dulunya dikenal sebagai Ustadz Fahmi, tapi kali ini, ia tak lagi menyamar. Wajahnya seperti kain putih yang ditarik terlalu kencang. Matanya kosong, bibirnya retak, dan di bawah jubahnya tampak kaki yang tidak menyentuh lantai. Ia melayang. Aura dingin memancar dari tubuhnya, dan hawa masjid berubah drastis, seperti ruangan tanpa oksigen. Kenapa kau datang ke sini, perempuan tua? Suara itu mendesis, dua nada sekaligus. Satu laki-laki, satu seperti binatang. Bu Saroh tidak menjawab. Ia melangkah masuk dengan tenang, lalu berhenti di saf paling depan. Karena ini rumah Tuhan, dan kau tidak pantas berdiri di sini. Makhluk itu tertawa. Suaranya membuat lenggit-lenggit masjid bergetar, seolah jenteng-jenteng akan jatuh. Di luar, burung-burung berterbangan panik dari pohon-pohon. Bahkan daun pisang yang berat pun tiba-tiba roboh. Satu persatu, sudah banyak yang kuberi rezeki. Mereka menyembahku dengan nama yang sama. Lalu kau datang, membawa tanah dan debu, mengusirku dengan doa nenek moyang. Bu Saroh mendekap bungkusan putih itu di dadanya, lalu meletakkannya di mimbar tempat ustadz biasa ceramah. Aku tak mengusirmu, aku hanya mengingatkanmu. Kau bukan Tuhan, kau bukan raja, kau cuma makhluk yang lapar. Dan waktumu hampir habis. Makhluk itu meraung. Wujudnya mulai berubah. Tangannya jadi lebih panjang. Wajahnya meleleh seperti lilin panas, dan dari punggungnya tumbuh ekor bercabang 3. Ia melayang tinggi ke atas langit-langit masjid, lalu menjatuhkan diri seperti hendak menerkam Bu Saroh. Tapi sebelum menyentuh tanah, Bu Saroh menepuk lantai 3 kali. Suara itu biasa, tapi dampaknya luar biasa. Lantai masjid bergetar, udara menggelegar seperti ombak besar menghantam karang, dan tubuh makhluk itu terpental ke belakang. Menjerit, terbakar oleh cahaya yang muncul dari dalam mimbar. Cahaya itu bukan lampu, tapi cahaya putih keemasan yang muncul dari dalam bungkusan kecil milik Bu Saroh. Makhluk itu menghilang seketika, meninggalkan bekas terbakar melingkar di lantai, persis seperti bekas lingkaran pesugihan. Masjid menjadi tenang kembali, dan Bu Saroh hanya berkata pelan, rumah ini sudah dibersihkan, tapi desa belum. Lalu, ia keluar, menutup pintu masjid dengan tangannya sendiri. Tak ada yang melihat kejadian itu secara langsung, tapi banyak yang bersaksi keesokan paginya. Masjid terasa berbeda, lebih ringan, lebih damai, dan suara azan dari masjid untuk pertama kalinya terasa menggetarkan dada. Seperti dulu, sebelum semuanya mulai gelap, hari itu
warga mulai sadar. Bukan jubah, bukan bacaan panjang, dan bukan gelar agama yang membuat seseorang suci. Terkadang yang menjaga kita bukan orang yang sering ceramah, tapi perempuan tua yang diam-diam menahan badai di batas antara dunia. Malam itu, langit di atas desa seperti ditutup tirai kelam. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya awan hitam pekat yang menggulung pelan seperti hewan buas yang bersiap menerkam. Angin berhenti, cengkrik diam. Seolah alam pun memilih bungkam. Karena tahu pertarungan ini bukan untuk ditonton, tapi untuk ditakuti, warga desa bersembunyi di dalam rumah. Pintu dikunci, lampu dimatikan, dan ayat-ayat suci dibaca tergagap dari mulut-mulut yang gemetar. Di langit, petir menyambar, tapi tak terdengar suara guru. Yang ada hanya getaran. Seperti bumi menahan napas di tengah alun-alun desa. Di antara balai desa dan pohon beringin tua, dua sosok berdiri saling berhadapan. Satu, Busaro, dengan baju hitam sederhana, kain jarik yang membalut pinggangnya, dan tongkat kayu warisan kakeknya yang diukir dengan tulisan kuno. Di lehernya tergantung kalung dari akar bajakah dan gigi kijang putih, tanda pelindung garis penjaga, dan di depannya sang ustadz. Wujud sejatinya sudah tak bisa disembunyikan. Jubahnya robek, kulitnya bersisik seperti ular, dan dari mulutnya keluar suara mendengus rendah. Bukan manusia, bukan hewan, tapi gabungan dari keduanya. Di belakang tubuhnya, bayangan makhluk hitam besar berdiri, seperti raksasa yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah ditandai dunia. Gabe, kau menghalangi jalanku. Perempuan tua, kau sudah salah jalan sejak pertama datang. Jawaban Busaro pelan, tapi keras di telinga siapapun yang mendengarnya, walau mereka berada jauh di balik tembok rumah. Kata-katanya membawa gema, bukan karena keras, tapi karena ia membawa doa para leluhur yang sudah lama tidur. Makhluk itu melolong, lalu tanah mulai pecah di sekelilingnya. Akar-akar dari dalam bumi mencuat, seperti tenggon-tenggan yang ingin menggenggam jiwa. Dari balik kegelapan muncul wujud-wujud hitam bertanduk, wajah tertutup kain kafan sobek, dan suara bayi menangis. Tapi suara itu pecah, meniru tangis dengan nada terbalik. Busaro berdiri tegak. Ia mengangkat tongkat kayu, mengetukkannya ke tanah 3 kali. Duk, 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 dan seketika itu pula, api putih membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Bukan api yang membakar, tapi api suci, api penjaga batas yang hanya muncul saat dunia halus sudah melanggar janji dan masuk terlalu dalam ke wilayah manusia. Pertarungan pun dimulai. Makhluk-makhluk pesugihan menyerang dari segala arah, menyeringai, dan melompat dengan mulut penuh darah hitam. Tapi setiap kali mereka mendekat, api suci Busaro menyentuh tubuh mereka, dan mereka terbakar, menjerit, lalu hilang menjadi debu. Sang ustadz melayang di udara, membaca mantra dengan lidah yang terbelah dua. Dari mulutnya keluar badai debu hitam, mencoba menyelimuti cahaya Busaro. Tapi perempuan itu tidak gentar. Ia duduk bersila di tengah lingkaran cahaya, membaca doa dalam bahasa leluhur. Wahai langit, wahai bumi, wahai yang menjaga batas antara hidup dan mati, lindungi tanah ini dari tangan yang serakah. Kembalikan yang bukan miliknya. Kuburkan yang menipu dengan cahayamu dari tanah di sekelilingnya. Mangkil tanggen-tanggen raw leluhur. Mereka tak bersuara, tak bermata, tapi bergerak perlahan, menarik sang dukun dari udara, mengikat tubuhnya dengan rantai gaib yang terbuat dari doa-doa yang belum terjawab. Tidak, aku belum selesai. Aku belum kenyang. Teriaknya menggema ke segala arah. Matanya merah membara, tapi tubuhnya tak bisa melawan ikatan itu. Semakin dia mengamuk, semakin dalam tubuhnya ditarik ke dalam tanah. Dari keluar asap hitam tebal yang mencoba memanggil bala bantuan, tapi tak satu pun makhluk datang. Karena semua tahu, perjanjian telah dilanggar. Tumbal yang dijanjikan tidak dikorbankan. Dan itu artinya, jiwa sang dukun sendiri adalah gantinya. Busaro berdiri perlahan. Tubuhnya bergetar, darah keluar dari hidung dan telinga, tapi sorot matanya tetap menyala. Ia mengangkat tangan terakhir kali, dan dengan suara nyaris tak terdengar, ia mengakhiri ritual. Kembalilah pada asalmu, aku kunci jalanmu untuk 7 turunan. Seketika itu, langit pecah oleh petir. Cahaya putih menyambar langsung ke tubuh sang dukun, suaranya lenyap. Rohnya terbakar, tubuhnya menghilang, dan di tempat ia berdiri tinggal lubang bundar kecil yang perlahan menutup sendiri, seperti tanah menelan dosanya. Seluruh desa sunyi, tak ada yang berani keluar sampai fajar. Pertama muncul, ketika warga keluar dari rumah, mereka menemukan lingkaran gosong di tengah alun-alun, dan di sisinya, Busaro sedang duduk diam, nafas pelan,
Matanya menatap langit. Ia tak berkata sepatah kata pun. Tapi semua tahu, desa ini telah diselamatkan. Bukan oleh aparat, bukan oleh tokoh agama yang mengaku suci, tapi oleh janda tua yang selama ini dianggap aneh, yang ternyata menjaga keseimbangan dunia lebih dari siapapun. Dan malam itu, mereka akhirnya mengerti. Tidak semua orang berjubah putih membawa cahaya, dan tidak semua yang berpakaian hitam berarti kegelapan. Fajar menyingsing dengan lambat. Langit yang semalam hitam pekat kini berubah jingga, tapi sinar matahari pagi itu terasa berbeda. Lebih hangat, lebih damai, seperti sinyal bahwa kegelapan yang selama ini menggantung di atas desa telah runtuh. Satu persatu warga keluar dari rumah. Wajah mereka masih pucat, langkah mereka pelan. Ada yang masih membaca doa pelan, ada yang memeluk anaknya sambil menangis, dan ada pula yang hanya berdiri diam, menatap pusat alun-alun yang kini menjadi tempat paling sakral. Bekas medan pertempuran gaib di sana. Hanya ada bekas gosong bundar di tanah. Tak ada jenazah, tak ada suara, tapi dari lubang kecil itu keluar uap tipis yang terasa sejuk, seperti nafas bumi yang akhirnya bisa tenang. Lalu semua mata tertuju pada satu sosok Busaroh. Ia duduk bersila, menghadap timur, memejamkan mata. Tubuhnya lunglai tapi utuh, tak ada luka, tak ada darah. Tapi dari wajahnya terpancar kelelahan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Wajah seorang penjaga yang telah melawan badai seorang diri dan menang. Beberapa warga mendekat perlahan. Mereka menangis. Beberapa sujud di hadapan Busaroh, tak berkata apa-apa, hanya mencium tanah di depannya. Bukan karena dia sakti, karena akhirnya mereka sadar selama ini mereka dibutakan oleh cahaya palsu. Kabar tentang lenyapnya Ustadz Fahmi menyebar cepat. Rumahnya kini sepi. Tak ada satupun barang yang diambil. Tapi seluruh dinding dalam rumah menghitam seperti terbakar dari dalam. Kitab-kitab suci berubah menjadi abu. Air dalam kendi menjadi darah kental. Dan sajadah tempat ia biasa salat kini berlubang, membentuk lambang seperti mata terbuka. Pak RT memerintahkan beberapa warga laki-laki untuk memeriksa seluruh rumah. Di salah satu ruang kecil, mereka menemukan lukisan-lukisan tua, mantra kuno ditulis dengan darah, dan foto-foto warga yang selama ini dibantu. Masing-masing ditusuk jarum hitam di bagian dahi atau dada. Semuanya ditaruh dalam lingkaran garam hitam dan rambut manusia. Ada yang menangis, ada yang muntah, tapi tak ada yang menyangka lagi. Ustadz itu bukan ustadz, ia adalah dukun pesugihan yang menyamar dengan pakaian agama, memperalat kepercayaan untuk menjaring tumbal dan kekuatan yang lebih menyakitkan. Banyak warga yang dulu membela dan memujanya, kini tak bisa berkotek-kotak. Pak Manto yang dulu paling keras membela Ustadz Fahmi, hanya bisa menangis di teras rumahnya. Aku yang pertama mengajaknya menetap di sini. Aku yang undang dia mengisi pengajian. Ampuni aku Gusti. Bu Narti, yang dulu rajin memberi sedekah setiap malam Jumat, kini memeluk anaknya sambil menggigil. Anaknya selama ini sering mimpi buruk, sering kerasukan, dan tak bisa bicara. Tapi pagi itu, anak itu mendadak tersenyum dan berkata, "Ibu, sudah nggak ada yang berdiri di pojok rumah kita lagi." Warga mulai berkumpul di masjid. Tempat itu kini terasa suci kembali. Gema azan yang terdengar pagi itu membuat banyak orang menangis. Bukan karena takut, tapi karena rindu akan kedamaian yang dulu hilang dayam-dayam. Busaroh pun datang, didampingi beberapa tetua desa. Wajahnya masih letih, tapi sorot matanya teguh. Ia naik ke mimbar, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia bicara di depan semua orang. Selama ini kalian mencari berkah dari luar, dan menutup mata pada yang menjaga dari dalam. Kalian minta rezeki instan, kekayaan cepat, usaha lancar tanpa usaha, tapi kalian lupa segala yang cepat datang tanpa restu Tuhan pasti imbalan. Ia berhenti sebentar. Desa sunyi. Imbalannya adalah keluarga kalian, anak-anak kalian, jiwa kalian. Jangan pernah tukar itu hanya karena ingin kaya atau disembuhkan sekejap. Ilmu hitam itu memang bisa mengabulkan, tapi ia menuntut lebih dari yang kalian bayangkan. Beberapa orang mulai menangis keras. Ada yang memeluk satu sama lain. Ada yang bersujud minta ampun. Mereka sadar mereka sendiri yang membuka pintu untuk kegelapan karena rakus dan ingin jalan pintas. Busaroh melanjutkan, "Aku tak akan tinggal lama. Tugas penjaga bukan untuk menetap, tapi untuk menutup kembali pintu yang terbuka. Mulai hari ini, kalian yang harus menjaga desa ini sendiri. Dengan iman, dengan kesadaran, dengan doa yang jujur. Bukan permintaan tamak." Suaranya pelan, tapi masuk ke setiap dada. Hari itu, seluruh warga sepakat untuk membersihkan desa. Mereka membakar barang-barang milik Ustadz Fahmi, menabur garam di setiap batas tanah, menanam pohon-pohon penyeimbang energi,
dan membangun kembali surau-surau kecil yang dulu ditinggalkan, dan sebagai bentuk rasa hormat terakhir, mereka kembali masjid itu dengan nama Masjid Penjaga Cahaya, untuk mengenang hari di mana kebenaran akhirnya terbuka, dan seseorang yang dianggap aneh justru menyelamatkan semua dari neraka dunia. Seminggu setelah pertarungan itu, desa seperti telah terlahir kembali. Langit lebih biru, udara lebih segar, dan suara azan menggema tanpa halangan. Anak-anak kembali berlarian di pematang sawah. Burung-burung kembali bersarang di atap rumah. Tapi, sebagaimana luka yang sembuh meninggalkan bekas, desa ini pun menyimpan jejaknya. Setiap malam Jumat, api kecil selalu terlihat menyala di bawah pohon beringin. Padahal, tak ada satupun warga yang mengaku menyalakannya. Bau kemenyan kadang tercium samar lewat angin, lalu hilang, dan kadang pada tengah malam terdengar suara desahan berat, bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang menyesal atau menyimpan dendam. Pertanyaan besar mulai beredar. Apa benar sang dukun sudah mati? Atau justru ia sedang menyusun kekuatan di tempat lain? Tak ada yang tahu pasti. Ketika warga memeriksa kembali bekas lingkaran gosong tempat pertarungan berlangsung, mereka tak menemukan satupun tulang. Tak ada jenazah, tak ada sisa tubuh. Hanya lubang kecil di tengah tanah, sedalam 1 jengkal, yang penuh dengan tanah hangus, dan seekor ulat putih yang menggeliat pelan sebelum meleleh terkena cahaya matahari. Pak Dargo, salah satu tetua desa, berbisik pada malam hari kepada beberapa orang kepercayaannya. Kalau dia benar-benar sudah binasa, seharusnya tubuhnya hancur di tempat. Tapi ini tidak. Jangan-jangan jiwanya hanya terlepas dan mencari wadah baru. Desas-desus itu menyebar pelan tapi pasti. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda pendatang yang mengaku sedang mencari tanah untuk membuka usaha pertanian, tiba-tiba datang ke desa sebelah, ramah, lembut, wajah bersih, bicara penuh petuah agama. Tapi yang membuat merinding adalah logat dan kalimat-kalimat Nia persis seperti Ustadz Fahmi. Dulu, salah satu warga yang pernah mengenal wajah sang dukun diam-diam mengintai pemuda itu di kejauhan. Matanya sama, tatapannya sama. Bahkan senyumnya yang hanya naik setengah pun tak berbeda. Saat mata mereka bertemu, pemuda itu hanya tersenyum dan menunduk, lalu pergi ke dalam surau kecil, membawa tasbih dan kitab. Sejak hari itu, desa sebelah mulai mengalami kejadian aneh. Seekor kambing hilang tanpa jejak. Anak bermimpi dikunjungi orang berjubah hitam. Dan yang paling aneh, sebuah musola tua tiba-tiba terbakar dari dalam, meski tak ada api. Sementara itu, Bu Saroh menghilang. Setelah memberi wejangan terakhir kepada warga, ia pergi tanpa pamit. Rumahnya kosong, hanya ada bunga kantil yang mekar liar di pekarangannya. Tak ada bekas kepergiannya, tak ada barang yang dibawa. Beberapa warga percaya ia telah ditarik kembali ke dunia leluhur, tapi sebagian lainnya yakin ia sedang mengejar, menjaga batas, mengikuti jejak sang dukun kemanapun ia bersembunyi. Karena tugas seorang penjaga belum pernah benar-benar selesai. Dan malam itu, di desa baru tempat pemuda aneh itu menetap, seorang nenek dengan caping lebar terlihat duduk di bawah pohon randu. Ia tak bicara, hanya menatap langit. Di tangannya, seikat akar bajakah. Di sampingnya, sebutir kecil berisi tanah hitam, dan angin pun berbisik pelan. Yang mati adalah tubuh, tapi niat jahat bisa lahir kembali. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa di desa. Anak-anak kembali bermain di pematang, ibu-ibu menjemur pakaian sambil bercakap pelan, dan suara kentongan ronda malam terdengar lagi setelah sekian lama sunyi. Masjid kembali ramai, tapi Koli, ini bukan karena sosok karismatik yang datang membawa doa berbalut tipu daya, melainkan karena warga sendiri yang kini sadar, agama bukan sekadar suara, tapi perbuatan. Keyakinan bukan terletak di mulut yang fasih berbicara, tapi pada hati yang jujur dalam diam. Desa tampak tenang, tapi semua tahu ada harga yang telah dibayar. Harga yang tak bisa dihitung dengan uang, harga yang tak bisa dilupakan oleh waktu. Karena kegelapan itu nyata, ia tak pergi, ia hanya tidur. Rumah Ustadz Fahmi dibiarkan kosong, tidak dibongkar, tidak juga dibakar. Dindingnya dipenuhi tumbuhan liar. Daun-daun menyelimuti genteng. Seekor burung hitam bersarang di lubang atapnya. Sebagian warga ingin menghancurkannya, tapi Pak Dargo, si sepa desa, hanya berkata pelan, biar dia tetap berdiri. Sebagai peringatan, sebagai pengingat bahwa bahaya bisa datang dalam jubah yang bersih, dan racun bisa masuk lewat tangan yang memberi. Bu Saroh, sang janda sakti, hilangnya masih jadi misteri.
Beberapa berkata, dia telah bersatu dengan leluhur. Ada pula yang percaya, ia kini menjadi penjaga tak bernama yang akan muncul lagi di tempat lain jika kegelapan kembali merambat ke dunia manusia. Tapi satu hal yang pasti, semangatnya tertinggal. Setiap malam Jumat, warga menyalakan satu pelita kecil di depan rumah. Bukan untuk ritual, bukan untuk pemanggilan, tapi sebagai tanda penghormatan untuk sosok yang mereka dulu remehkan, tapi justru menyelamatkan mereka semua dari bahaya yang tak mereka pahami. Cerita ini berakhir, tapi bukan berarti semuanya telah usai, karena di luar sana masih banyak desa yang gelap, masih banyak wajah yang menyamar, masih banyak ustadz yang tak lebih dari tangan iblis berbaju suci. Dan selama manusia masih tergoda oleh jalan pintas, selama ada yang lebih memilih kekayaan instan dibanding kerja keras dan doa, selama itu pula pesugihan akan terus mencari tumbalnya. Tinggal satu pertanyaan terakhir, jika giliran itu sampai ke desamu, siapa yang akan menjaga kalian saat penjaganya tak lagi ada? Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jika kamu percaya bahwa tidak semua yang terlihat suci benar adanya, dan bahwa kebenaran kadang datang dari mereka yang kita abaikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena di channel Kisah Gelap, kita akan terus membongkar sisi kelam dunia yang tak terlihat. Dan ingat, yang gaib bukan berarti tak nyata. Sampai jumpa di Kisah Gelap selanjutnya.